PKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhirna fillah Muhammad Arif, mata'anallah betul hayati, segenap para alim ulama, para habaib, para sesepuh, para pengurus. Hadir bersama kita ada Abah Haji Yusuf Khair, jauh-jauh ya di Pinang ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Hadirin hadarah rahimakumullah, bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, orang tua kita, berkhusus kepada sahibul kitab al-alim al-allama hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un lilailahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita ulang sedikit ya, biar ini lengkap. Dari halaman 92 baris ke-6 dari bawah. Tsumma inni ta'ammaltu ya. Ada 40 kemuliaan, 40 karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahli ibadah. Yang ibadahnya tuh tekun gitu, dijaga gitu. Maka Allah berikan 40 kemuliaan. 20 Allah kasih di dunia, 20 Allah kasih di akhirat. Nah ya, semoga ini jadi motivasi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ya dikasih umur panjang katanya, ratusan tahun, kita ribuan tahun, tapi kita kagak ada amalnya. Sekali baru ngerjain 2 rakaat aja salat tahajud, kayaknya udah merasa banyak banget. Sekali baca istighfar 100 kali doang kayaknya udah banyak. Ya, itu belum ada apa-apanya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa bihi wa bi ulumihi wa sarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Jadi ini menjadi
akhir penutup daripada kitab ini ya. Kitab ini nanti insyaallah selesai. Kita sudah musyawarah dengan Pak Ketua, kita pakai ganti kitab ini ya. Kitabnya Syarah Maraqul Ubudiyah ini. Ini punya Imam Nawawi Al-Bantani, tapi matannya punya Imam Al-Ghazali ya. Tangga-tangga ya menuju kesempurnaan dalam penghambaan kepada Allah. Hampir sama pendidikan bin Hajar Abidin ya, jalan menuju muslim yang baik, muslim yang sejati. Taib. Tsumma inni ta'ammaltu. Nah, ini kata Imam Ghazali. Kemudian aku merenungkan ma yu'tihi Allah subhanahu al-'abda idza ata'ahu katanya. Kemudian aku merenungkan apa yang Allah berikan ya kepada seorang hamba ketika hamba itu ata'ahu, taat kepada Allah, wa lazima khidmatahu, dan lazim terus menerus tekun dalam khidmah, dalam beribadah kepada Allah. Wa salaka hadhihi tariqa umrahu, dan dia menempuh tuh jalan ini katakan sepanjang umurnya ibadah terus ya. Fawajadtuha ala jumlati, aku mendapatkan ya, aku mendapatkannya al jumlah. Nah, secara umum arba'ina karamatan wa khil'atan, baca khil'ah. Aku mendapatkan ada 40 karomah, ada 40 kemuliaan ya. Isrina minha fid dunya, 20 karomah, 20 kemuliaan, 20 anugerah ya, yang Allah berikan itu 20 dari 40 itu fid dunya, di dunia. Wa isrina minha fil uqbah, dan 20 lagi dari yang 40 itu nanti di negeri akhirat. Karena kita bahas dunia dulu 20 buah. Mudah-mudahan kelar ya. Jadi besoknya 20 lagi. Ammal lati fid dunya fal ula. Adapun karomah, kemuliaan yang Allah berikan di dunia, yang pertama ayyadhkurahu Allah subhanahu wa yusni alaihi. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala akan yadhkur, akan selalu mengingat dia, menyebut namanya. Wa yusni alaihi, dan memujinya. Asna yusni, memujinya, sanaan ya. Kemudian ini bacanya wa akrama, pakai fi'il ta'ajjub katanya. Fi'il ta'ajjubin. Wa akrama bi 'abdin yakunu Allahu rabbul alamin yamunnu alaihi fi dzikrihi wa sanaihi. Artinya alangkah mulianya hamba itu, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam yamunnu alaihi, akan memberikan karunia kepadanya. Dalam apa? Fi dzikrihi, dalam menyebut, mengingatnya selalu, wa sanaihi, dan memuliakannya ya. Bapak diingat terus sama Allah subhanahu ya. Kita diingat sama Pak Gubernur aja, lagi acara tetap Pak Gubernur menyebut nama kita, senang banget kita ya. Pak Ubay datang, Pak Munzir wali kota Jakarta Timur, tata nyebut nama Bang Ubay, senang banget. Pak wali kota kenal saya ya. Ini Allah selalu ya. Maka alangkah mulianya seorang hamba yang dia ya oleh Tuhan semesta alam selalu ia munu Allah memberikan karunia kepadanya ya, fi dzikrihi, dalam menyebutnya, wa sanaihi, dan memujinya. Itu pertama. Yang kedua, wa tsaniyatu, dan yang kedua ayyashkurahu jalla jalaluhu wa yu'azzimuhu katanya. Wa yu'azzimahu katanya ya. Allah
bersyukur kepadanya. Allah bersyukur sama kita. Ya, maknanya bersyukur apa? Allah memberikan nanti balasan yang begitu banyaknya. Wa yu'azzimahu, dan Allah mengagungkan dia. Walau syakaraka makhlukun da'ifun mithluka, katanya. Seandainya makhluk yang lemah sepertimu bersyukur kepadamu, katanya, wa azzamaka, dan memuliakanmu, la syarafta bihi, lamnya lam taukid, pasti niscaya engkau akan merasa bangga, merasa mulia. Orang biasa aja katakanlah memuliakan kita senang ya, apalagi ini yang memuliakannya presiden, apalagi Tuhan semesta alam, subhanallah. Kaifa, katanya, fa kaifa bi alihil awwalina wal akhirin, bagaimana jika yang mengagungkannya, yang memuliakannya adalah Tuhan, ya, seluruh makhluk dari mulai awal penciptaan sampai akhir ini, ya. Wa tsalitsa, dan yang ketiga, ayyuhibbahullahu, Allah akan cinta kepadanya. Wah, ini mahal banget ini. Kalau dapat cinta Allah akan dikasih semuanya. Yang baru datang halaman 92, ya, bagian bawah. Walau ahabbaka ra'isu mahallatin. Nah, seandainya rais, ketua apa namanya? Ketua RT, ya, ketua Pak Lurah misalnya, Pak Wali Kota, katanya, ahabbaka, mencintaimu, au amiru baldatin, atau ketua apa namanya, wali kota, atau lebih tinggi lagi nih, balda, presiden, setingkat presiden, kata, ya, mencintaimu, laf, katanya, ini hanya lam taukid, iftakhara, laftakharta, pasti Anda akan merasa bangga, ya, dicintai oleh Bapak Prabowo, begitu. Wa bidzalika, ya, wantafa'ta bihi, dengan itu tuh Anda mendapatkan cinta para pemimpin, ya. Wantafa'ta bihi, dan Anda bisa mendapatkan manfaat, ya, bihi, kepada yang mencintainya, fi mawatina azizah, di beberapa tempat-tempat yang mulia. Artinya ketika kita udah dikenal sama Pak ini kan, misalnya berkah lah, ya, urusan semua beres dah. Pak Arif kenal sama Pak Wali Kota, Pak Munzirin, oh ini masjid ini perlu perapian nih, bikin proposal, gampang itu, ya, salah satu yang satu mudahnya aja, biar Pak Munzirin ini dengar video ini. Fa kaifa bi mahabbati rabbil alamin, bagaimana dengan cintanya Tuhan semesta alam? Dicintain Pak Lurah aja kita senang banget, apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabi'atu, dan yang keempat, ayyakuna lahu wakilan yudabbiruhu umurahu. Ya, ayyakuna, kan semuanya bicara, ya, ini domirnya ke Allah, ya. Allah menjadi lahu, bagi tadi orang yang ibadahnya rajin, wakilan, menjadi wakilnya, ya, yudabbiru umurahu, yang Allah itu mengatur, memanage semua urusan-urusannya. Bayangin, ya, kalau Bang Ubay berserah diri sama Allah, semuanya diberesin oleh Allah. Tadi baru cerita sama saya, ini bagus saya angkat. Beliau sudah 9 bulan puasa Daud, maka saya lihat ini ke tubuhnya mulai cakapan ini. Alhamdulillah. Tadi kan murah berapa khalis tadi, udah banget.
Iya benar berarti. Saya bilang nanti kalau udah 2 tahun mencakup lagi badannya. Itu zahirnya, belum batinnya bersinar. Saya pernah alhamdulillah di Mesir 2 tahun puasa Daud itu. Enak, sehat. Bagus terus ya. Amal soleh dijaga terus, jangan pudar. Jadi contoh yang lain ya, perbanyaklah amal-amal soleh dengan segala yang diajarkan oleh baginda Rasul. Jadi yang keempat ya Allah menjadi wakil ya yang yudabbiru yang memanagenya ya yudabbiru yang memanage umurahu segala urusannya ya. Berapa mau Pak Pami? Masih bagian bawah tuh halaman 92. Wal khamisatu, yang kelima, ayyakuna lahu bi rizqihi kafilan. Asalnya ayyakuna lahu kafilan. Nah, kafilan jadi khobarnya yakunu. Allah ya lahu bagi dia tuh, bagi kita tuh yang ibadahnya tekun. Kafilan menjadi penjamin, menjadi penanggung ya. Birizkihi rezekinya. Orang yang ahli ibadah Pak, dekat sama masjid, dekat sama orang saleh, dekat sama majelis ilmu, itu insya Allah rezekinya menjamin. Jangan takut nggak punya duit, nggak punya makanan, ada aja rezekinya. Apa keberkahan majelis ini, malaikat ini. Ya, didoain terus kita sampai kita pulang. Kata Nabi kalau juga kenapa-napa di jalanan meninggal surga gitu. Ya. Yuwajjihuhu ilaihi. Min halin ila halin. Allah akan menjadi penjamin atau menjamin rezekinya. Yuwajjihuhu, yang Allah akan yuwajjih, selalu mengarahkannya. Diarahin oleh Allah. Hu-nya itu jadi maf'ul bih ya. Ilaihi, kepadanya, min halin ila hal, dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya, selalu dibimbing ya. Rezekinya dapat aja, ada aja sini. Min ghairi ta'abin au wabalin. Min ghairi ini kan dari ghairi tidak, tanpa ya, tanpa ada ta'abin, rasa capek, wabalin dan musibah. Jadi rezeki kita Allah jamin, diarahin jadi rezeki ke sini, kagak terasa capek, kagak terasa ada kesulitan, gampang aja rezekinya. Ya bayang, ini kalau bapak-bapak yang udah umurnya ini udah pensiunan, yang di atas 50 ke atas, udah merasakan begitu banyakkan nikmat Allah ya. Terus yang masih muda-muda, contoh yang tua-tua, cinta ilmu, cinta majlis ya. Wasadisatu, dan yang keenam, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tekun ibadah, yang rajin ibadah, ayyakuna lahu nasiran. Asalnya ayyakuna nasiran lahu, Allah akan menjadi penolongnya lahu, kepada dia ya. Allah akan menjadi nasiran, penolong lahu baginya. Yakfihi, Allah akan cukupi itu dia. Kulla aduwin. Ini karena siaknya nempel ke kulla aduwin, pemahaman yakfihi kita rubah biar mananya nyambung. Allah akan jaga. Ya, Allah akan yakfihi, Allah akan jaga dia kulla aduwin, dari segala musuh-musuh. Ya. Jadi Allah menjadi penolongnya, yang Allah akan menjaga dia dari semua musuh-musuh. Wa yadfa'u anhu, dan Allah akan membela dia, dafa'an. Allah akan bela dia, Allah akan lindungi dia. Kulla qasidin bisu'in, atas semua orang yang bertujuan berbuat berbuat buruk kepadanya ya.
Qasidin orang yang bertujuan. Qasad. Nah, maksud itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bisuin punya niat jahat, punya niat buruk. Nah, ya. Jadi yang keberapa? Yang keenam, Allah akan menjadi penolongnya yang selalu menjaganya dari semua musuh-musuh dan selalu membelanya, melindunginya dari semua orang-orang yang bertujuan niat buruk kepadanya. Gitu ya. Memang begitu. Kalau kita jadi buku terjemah, buku bahasa Arab 100 bisa 120, bisa 150 halaman. Ya. Ini Bapak alhamdulillah hari tasrik ini libur pengajian kita ngedit 2 buku tuh. Alhamdulillah. Wasabi'atu, dan yang ke-7. Ayyakuna lahu anisan la yastawhishu bihalin wala yakhafu at-taghyira wal istibdala. Ya. Allah akan yakun lahu, akan menjadi anisan, akan menjadi teman akrabnya. Allah akan menjadi teman akrabnya. Lahu baginya, ya. La yastawhishu. La tidak, dia tidak merasa tastawi hawistini. Dia tidak merasa kesepian. Bihalin, dengan satu kondisi. Wala yakhafu, dan dia juga tidak ada rasa takut at-taghyira, atas perubahan, wal istibdala, dan ada istilah kondisi pergantian-pergantian. Jadi pemahamannya yang ke-7, Allah akan memberikan pada orang-orang yang ahli ibadah, yang tekun ibadah, Allah akan menjadi teman baiknya, teman akrabnya. Dia tidak pernah merasa kesepian, dia selalu bersama Allah, ditemani oleh Allah. Kan saya nulis buku judulnya tentang Risalatus Shalah. Ini udah lama ini buku ini. Yang dicetak belum ada waktunya aja. Jadi di situ ada orang-orang yang ibadahnya takut kepada Allah. Allah tidak akan meninggalkan dia sendirian. Allah akan selalu bersamanya. Dan dikasih dia punya optimis dalam hidupnya. Seandainya dia gagal melakukan sesuatu, dia enggak cepat putus asa. Bal yuhawiluhu muhawalatan jadidatan. Bagus begitu. Dia akan terus mengulanginya lagi. Ketika dia dapat, dia kagak sombong. Sukses, dia kagak belagu. Ada orang susah banget, kucuk. Dan mulai susah dah. Udah berhasil aja. Sama tetangga gak kenal. Jalannya udah lain, udah belagunya. Ada orang begitu. Tapi ketika dia berhasil, dia malah bersyukur, gak sombong. Kalau dia gagal, dia nggak putus asa, dia ulangi lagi. Dia yakin, la yatakhal anhu, Allah kagak bakalan ninggalin dia sendiri. Ya. Dia kagak merasakan kesepian dari satu kondisi. Lagi kondisi nggak punya, kondisi lagi dipecat, di PHK, macam-macam dah. Ya. Wala yakhafu taghyir, dan dia juga kagak takut ada sebuah perubahan, ada sebuah pergantian keadaan. Wa thaminatu, yang ke-8, izzun nafsi. Saya pengen ngubar sampai 20 ya, maka enggak terlalu banyak sarannya ya, takut enggak ngubar. Izzun nafsi apa? Allah berikan dia izzun nafsi. Itu jiwanya merasa apa? Jiwanya tuh mulia. Ya. Katakan Allah muliakan jiwanya itu. Fala yalhaquhu dhillun. Itu khidmatad dunya wa ahliha. Asalnya jadi dia tuh Allah muliakan, kemudian fala yalhaqu, dan dia tidak diikuti oleh rasa dzil, rasa hina. Katakanlah dia tidak, kan Allah muliakan, jadi dia
terhindar dari rasa hina. Ya, khidmatad dunya wa ahliha. Dia berkhidmat kepada dunia dan kepada penduduk dunia. Jadi dia jalani, dia bermuamalah dengan masyarakat, itu Allah kasih dia kemuliaan, dan dia bisa bantu orang susah, dia bisa berteman sama orang-orang, dia nggak merasa hina. Ya. Dari tadi ini udah deketin dari abal minum di pamul sebenarnya tadi ya. Tadi dari panas banget sampai udah dingin lagi. Balla yarda ayat. Tetapi dia kagak ridho. Ya. Antah dumahu mulukud dunya. Tapi dia kagak ridho apa? Dia dilayani oleh mulukud dunya, oleh raja-raja dunia. Wajaba biratua, dan penguasa-penguasa yang zalim. Artinya apa? Itu dia punya jiwa yang mulia, suka membantu masyarakat, orang-orang biasa. Dia nggak suka dihormatin para penguasa, ya, dimuliakan, nggak suka dia. Dia pengennya berkhidmat kepada masyarakat biasa. Kan ada orang kan bergaul milih teman kan, wow kalangan tinggi, kelas tinggi pengen. Jangan main ke asokan, apa itu mah masyarakat kelas rendah. Wow. Ya, baik. Wat berapa sekarang? Wat tasiatu. Nah, yang ke-9 karomah kemuliaan Allah berikan nih. Raf'ul himmah. Dia punya apa? Himmah. Apa punya cita-cita yang tinggi. Cita-citanya himmah itu kan apa ya? Tadi saya catat, cita-cita yang tinggi itu bersumber dari namanya dari nafsu ghadabiyah. Dan nafsu ghadabiyah. Kalau azimah dari nafsu syahwatiyah. Artinya boleh kita punya itunya, punya himmah, punya cita-cita yang tinggi. Harus loh, para santri saya harus bisa tamat alfiyah, begitu. Tamat Fathul Mu'in, tamat tafsir jalan lain, itu harus himmah begitu. Ya. Bapak-bapak, saya harus menyekolahkan anak saya sampai S1, nah, gitu. Himmah itu boleh. Saya harus hantar anak saya sampai menikah. Ya. Rabbul himmah. Ya, cita-citanya yang tinggi, rabu tinggi, himmah cita-cita. Apa nih? Rafa'a yarabbi'u ya. Fa yarabbi'u, maka Allah akan rafa'a, menjauhkannya, meninggikannya, menjauhkan anit talattukh, daripada bercampur bi aqdari dunia, dengan kotoran-kotoran dunia, wa ahliha, dan dengan ahli-ahli dunia, wala yaltafitu ila zakharibiha, dan dia tidak akan menoleh kepada gemerlapan dunia, kepada hiasan-hiasan dunia, wa malahiha, dan tempat hiburan-hiburan dunia. Ya, tarafu'ur rijali al-albab. Ini jadi usul-usul ini nih. Seperti apa? Rijalul albab, ada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Tarafu, menjauhkan an mala'ibis sibyan, daripada bermain dengan anak-anak, ya, wan niswan, dan hal-hal yang membuat kesibukan yang membuat melalaikan dia dari Allah. Gitu. Ya. Jadi yang ke-9
dia dikasih punya cita-cita yang tinggi, pengen punya makom yang mulia di sisi Allah, maka dia dijauhkan oleh Allah dari kotoran-kotoran dunia, orang-orang yang lalai semuanya. Dia kagak melihat kepada zakharib, perhiasan-perhiasan dunia itu, dan hiburan-hiburan dunia, ya. Artinya hidupnya betul-betul diisi untuk ibadah kepada Allah. Seperti orang-orang yang rijal al-ba'ini al-uqala, orang-orang yang berakal sehat itu menjauhi daripada bermain kepada anak-anak yang membuat waktu sia-sia hilang, ya, waniswan, dan menjauhkan daripada kesibukan kepada hal-hal yang melalaikan dia. Wal asyiratu, dan yang ke-10, ghinal qalbi. Ini subhanallah, orang yang ibadahnya rajin kok gitu. Tadi kata Bang Ubay, terasa enak katanya di jiwa saya, bah. Itu baru sedikit tuh. Apalagi tambah zikir yang banyak, baca Quran yang banyak, bangun malam yang banyak. Dikasih ini ghinal qalbi, apa? Kekayaan hati. Hatinya kaya. Ya. Fayakunu agna min kulli ghaniyin, maka dia akan menjadi orang yang paling kaya min kulli ghaniyin, daripada setiap orang yang kaya fid dunya, di dunia tuh. Ya. La yazalu tayyibun nafs. La yazalu, senantiasa. Tayyibun, artinya senantiasa dia jiwanya tuh tenang aja. Ya. Tayyib kan bagus, nafsu kan jiwa, artinya jiwanya tenang. Fasihas sadri, lapang dada. Ya. La yafza'uhu hadathun. Hadas apa? Kalau ada satu hadas, satu peristiwa, la yafza'u, tidak membuat dia terkejut. Ya, ada kejadian apapun dia kagak buat langsung kaget. Kan kita adakan hal-hal kecil aja kita udah langsung kayak kebakaran jenggot. Orang besar, kata Bung Karno, kejadian-kejadian besar dikecilin. Ini kita kasus kecil digede-gedein. Nggak habis-habis. Wala yahummuhu adamun. Dan adamun, kalau dia kagak ada sesuatu, adam, dia ya la yahum, kagak membuat dia gelisah. Ya, gelisah. Jadi yang ke-10, dia Allah kasih hatinya kaya. Dia menjadi orang yang paling kaya di dunia. Jiwanya selalu tenang, lapang dada, tidak pernah terkejut dengan satu peristiwa, masalah, dan kalau kagak ada juga dia hatinya kagak pernah gelisah. Ya. Kan kita ya kagak ada sedikit aja udah gelisah banget. Ya, begitu. Misalnya bapak-bapak mau keluar rumah, tahu, motornya kagak ada, gelisah. Mana motor? Udah bikinnya kemana-mana, padahal motor dibawa sama anaknya. Nah ini Nabi itu apa? Itu alam nasroh, itu yang paling mahal. Nabi ngadepin berbagai macam apa aja. Kenapa? Di umur 4 tahun, 10 tahun, Nabi itu udah dibersihin hatinya. Hazard setan kagak ada. Masalah apa aja Nabi tenang aja. Beda sama Nabi Musa. Nabi Musa ada juga kolaknya, gelisahnya. Ya, maka Allah kasih amalan apa? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Kalau Rasulullah udah diapain aja Nabi mah udah enggak ini. Malah orang capek jahatin Nabi, dikasih duit sama Nabi, ngatain sama Nabi, didoain gitu. Kejahatan orang dibalas sama Nabi dengan kebaikan.
Nah, itu susah itu melawan. Itu namanya itu doa kita yang ke-10 ya. Punya nafas jiwa yang ruhaniyahnya. Nah itu. Allahumma inna nas'aluka ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa suratan ruhaniyah. Punya ruhaniyat yang seindah ruhaniyatnya Nabi. Saya senang betul. Seminggu yang lalu anak saya Sidi Muhammad bilang, "Abah, aku hafal doa Abah yang itu tuh." "Yang mana deh?" "Itu tuh." Pas aku pahamin artinya bagus semuanya. Saya, wah, itu emang doa bagus dia itu. Doa minta yang dimiliki Nabi kita punya semuanya. Ya. Itu ada yang dia pengen doa itu ada di buku selawat saya bagian terakhir. Kumpulan doa-doa, ya. Yang dihafalin, pahamin, dipraktekin, dibaca di sholat. Kagak dapat ulum, nggak minta ulum, ilmunya Rasul. Kagak dapat ulum, nggak pakai jamak, ilmu ya satu ilmu aja. Katanya Pak, kalau kita mendapatkan qalilun sedikit aja daripada yang Allah berikan kepada Nabi itu, hidup ini kagak bakal sengsara sama namanya. Apalagi dikasih yang ulum, asrar, anwar, banyak banget tuh jamak semua. Sedikit aja, kalau banyak, ya. Baik. Mana? 11 ya. Wal ihda asyarata, yang ke-11. Nurul qalbi. Nih. Fayahtadi bi nuri qalbihi ila ulumin wa asrarin wa hikamin. Ini baru dia ngomong tadi. La yahtadi ila ba'diha ghairuhu illa bi juhudin jahidin wa umrin madidin. Ya, orang yang ibadahnya tekun kepada Allah akan Allah berikan sebuah karomah, karunia, kemuliaan apa? Nurul qalbi. Ya, mendapatkan itu hatinya bercahaya terus. Ya, fayahdi, maka itu apa? Binuri, dengan cahaya hatinya itu, ya, akan tadi akan membawanya dia tuh ila ulumin, kepada ilmu-ilmu, ya. Artinya apa ya? Dengan cahaya itu dia bisa memperdalam. Mana? Ila ulumin, kepada ilmu-ilmu, wa asrar, rahasia-rahasia, wa hikam, hikmah-hikmah. Nah, ini kan semuanya nikmat-nikmat ma'nawiyah semua, bukan duniawiyah nih. Ya. La yahtadi ila ba'diha ghairuhu. Katanya la yahtadi, itu tidak bisa dia capai, ya, ila ba'diha, kepada sebagiannya, ghairuhu, oleh yang orang lain, illa, kecuali bijuhudin jahidin. Ya. Maksudnya gini, la yahtadi ila ba'diha ghairuhu illa bijuhudin jahidin. Artinya hal itu tidak bisa dicapai, ya, oleh orang lain, meskipun dia bijuhdin jahidin, meskipun dia melakukan dengan upaya yang sangat keras, wa umrin madidin, meskipun dia punya umur yang panjang, ya. Jadi orang ibadahnya kuat, tekun, ketemu Allah, dikasih dia cahaya ilmu, yang dengan cahaya ilmu itu bisa dia untuk terus mendapatkan ilmu-ilmu, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, dan itu katanya tidak bisa diberikanlah kepada orang lain kecuali meskipun dia kecuali meskipun dia berupaya dengan sekuat tenaga, ya, dan umur yang panjang. Wa tsaniyata asyarata, yang
Sana 12. Syarhus sadri. Nah, ini juga nikmat-nikmat maknawi semua nih. Ya. Allah akan berikan kepadanya kelapangan dadanya, dari lapang aja. Wala yadiku dzar'an bisyai'in. Dzar'an itu di sini artinya qalban, hati. Ya. Ai qalban atau sadran. Artinya hatinya tuh kagak sempit. Ya. Bisyai'in dengan sesuatu min mihni dunia, daripada ujian-ujian dunia, wa masaibiha dan daripada musibah-musibah dunia. Kan ada Pak orang ya baru dikasih sedikit aja apa ya? Dikasih ujian sama Allah ya. Ada masalah dikit aja itu udah putus asa, udah ngeluh mulu. Ya, artinya udah sempit jalan hidupnya tuh. Gitu. Pada orang udah diuji begitu banyaknya, dihadapi dengan tenang aja. Dia yakin Allah pasti kasih pertolongan. Ya. Masalah dikit mabok larinya. Masalah dikit pusing teler. Jangan ya. Insya Allah nih di kampung Asoka udah nggak ada yang mabok tel lagi ya. Kalau ada yang mabok bilang sama itu Jawar tapi hitam kan. Hilang ya. Pokoknya anak-anak remaja yang mabok tempeleng aja di sini. Wa muawwanin nasi, ya. Dan muawwan itu beban. Dan beban orang lain, beban manusia. Artinya dia hatinya kagak sempit tuh. Ya. Ada beban. Ya misalnya gini, beban itu ya tahu saudaranya datang minta bantuan apa, atau di masyarakatnya ada ini, dia tuh hatinya terbuka aja. Ya, mau nolong siapa aja. Wa makayidihim dan tipu daya orang lain. Jadi yang ke-12 Allah berikan kepadanya hati yang lapang, hati yang kagak sempit ya, dengan segala ujian-ujian dunia, musibah dunia, beban-beban kehidupan dan tipu daya manusia gitu ya. Wa tsalisatu asyarah. Dan yang ke-13 al-mahabatu, orang yang ibadahnya kuat itu Allah berikan kemuliaan mahabah, punya kewibawaan. Orang dia tuh kayaknya tuh lihat dia tuh ada wibawanya. Wal mauqi'u fi nufusin nas, dia punya mauqi', punya manzilah, punya kedudukan di hati manusia. Ya orang nih, mohon maaf ya, ini walaupun Pak Imam, bapak ini kan kurus kecil, tapi masakannya wah itu bapak itu rajin ke masjid, ahli masjid, ada ada cinta manzilah. Kagak dihina, kagak. Ya. Kenapa? Karena ada nurnya Allah di situ. Ada jalannya Allah di situ. Itu namanya tajalliyat katanya. Setelah kita tahalli, itu tajalliyat muncul dalam diri kita. Wal mauqi'u fi nufusin nas, dan ya ada kedudukan di hati manusia, yahtarimuhu al-akhyaru, dia akan dihormati oleh al-akhyar. Ini jamak, oleh orang-orang pilihan, oleh orang-orang yang baik-baik akan menghormati dia, ya. Wal asraru, dan orang-orang yang nakal-nakal, jahat-jahat juga sama. Coba lihat dah, preman-preman sama Pak Ustadz pakai kan tetap hormat, ya. Takut tuh preman-preman sama kiai sama Pak Ustadz hormat. Kenapa? Itu Allah kasih mahabbah itu.
Jangan salah ya, bukan mahabbah. Mahabbah cinta, ini mahabbah, ha besar. Allah kasih kewibawaan dia. Wa yahabuhu kullu fir'auna. Coba, fir'auna isim alam ya, isim ghair munsharif fir'aun. Mudhaf ilaih. Dan semua orang-orang sekelas Fir'aun, berarti orang yang durjana, yang jahat, itu akan yahab, akan segan, enggan sama dia. Ya. Wajabbarin, dan orang-orang yang durjana, zalim, itu akan enggan pada orang-orang yang ahli ibadah, berikan mahabbah, ya. Nanti ditulis ya, Pak Ketua. Tulis, tempel di sini. Tulis bagus. Orang-orang ahli ibadah akan dapat ini semua. Ya, di dunia 20. Tadinya ada mading nggak sih tempel? Ya. Ya, orang tambah cinta ke masjid, tambah kuat ibadah. Warabi'atu asyarata, yang ke-14. Ini baru al-mahabbatu fil qulub. Ya, dia Allah berikan mahabbah. Ya, dicintai oleh orang lain, fil qulub, atau di hati orang lain. Orang lihat dia senang gitu. Ya. Yaj'alu lahu ar-rahmanu wudda. Ar-rahmanu, Allah yang Maha Rahman, yaj'alu lahu, menjadikan lahu bagi dia wudda. Apa? Wudda, mencintai, mendapatkan cinta orang. Kan ada hadisnya tuh ya. Allah sudah suka sama si hamba, kalau teriak, penduduk langit semuanya, itu tuh ada fulan bin fulan, aku suka sama dia, jaga dia, pelihara dia, semua urusannya urusin, begitu. Langsung dari ahli langit teriak ke ahli dunia, begitu. Sampai seluruh binatang pun nanti akan menjaga dia mana-mana. Karomah. Ya. Fataral quluba kullaha majbulatan ala hubbihi itu. Anda akan lihat ya, semua hati-hati manusia majbulah, cenderung ala hubbihi, untuk mencintainya. Ya. Kan sebaliknya kan, kalau kita brengsek di kampung, sholat kagak, ngaji kagak, ada maulid Nabi dia enggak ikut, berantem mulu, pasti orang pada gedek sama dia, betul nggak? Iya. Gua pites tuh, kata Pak Iman. Badumat lu tong, rumah doang samping masjid, kalau nggak masjid. Taib. Wan nufusa kullaha bi ajmaiha. Anda akan lihat taruh tadi. Semua jiwa-jiwa bi ajmaiha, namanya taukid. Semuanya matbu'atan ala ta'zimihi. Semua matbu'ah, terbentuklah, terdorong untuk untuk yang pas. Ta'zimi, memuliakannya, mengagungkannya, wa ikramihi, dan memuliakannya. Subhanallah. Jadi yang ke-14, orang yang ahli ibadah, Allah berikan mahabbah, ya, rasa cinta di hati semua manusia. Allah yang Maha Rahman menjadikan kepadanya ada asa wudda. Itu anak saya widad, dari wadda ya wudu, widad, ya, cinta, mendapatkan cinta. Maka Anda lihat semua orang hatinya tuh cenderung sama dia. Semua jiwa ya terbawa, terdorong untuk mengagungkan dan memuliakannya. Wal khamisata syarata, yang ke-15, kemuliaan, karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang ibadah, al barakatul ammatu, mendapatkan keberkahan yang secara luas gitu. Semuanya gampang aja. Semuanya fi kulli syai'in, pada segala sesuatu, min kalamin, dari pembicaraan, au nafsin, atau jiwanya, au fi'lin, atau perbuatannya, au thawbin, atau bajunya ya, au makanin, atau tempat,
hatta yatabarraka biturabi wat biturabin maksudnya wati'ahu, sampai-sampai kata tempat turab itu tanah ya tempat tinggalnya itu juga apa, membawa keberkahan pada dia. Artinya di mana saja dia berada tuh penuh dengan keberkahan, ya gampang semuanya ada aja, ya. Wa bimakanin jalasa bihi yauman, dan dia duduk di satu tempat satu hari, dia di mananya ada aja. Pas dia di mana misalnya tata bapak-bapak lagi perjalanan jauh, ya karena bukan kampungnya, bukan daerahnya, kalau sesuatu ada aja bantuan, ada aja negor, ada yang ini, ya. Wa bi insanin katanya sahibahu warahu hinan, dan Allah juga akan memberikan kepadanya apa, insan sahibahu, akan ada orang yang selalu menemaninya, ya warahu hinan. Jadi kalau ngelihat tuh pokoknya udah senang aja gitu, ya dia mendapatkan keberkahan secara umum. Di mana aja Pak Heri jalan orang senang sama dia. Di kantor orangnya senang, di masyarakat senang gitu. Ya, kenapa? Ahli ibadah. Dia taat sama Allah gitu. Wasadisata asyarata, yang ke-16, taskhirul ardi minal barri wal bahri. Ya. Allah tundukkan tuh bumi dari daratannya, lautannya gitu. Hatta insya'a sara, hatta hingga atau sampai insya, jika Allah berkehendak, sara fil hawa, dia bisa berjalan di udara, bisa terbang. Bayangin dunia, bumi ini, lautan, daratan Allah tundukan buat dia. Kalau Allah mau, dia bisa berjalan di udara. Au masya 'alal ma', atau dia bisa berjalan di atas air, subhanallah. Au qata'a wajhal ardi katanya, atau dia bisa apa, qata' maksudnya dipendekin, apa tuh, dalam waktu singkat. Dia mau ke Bandung nih, sampai aja. Ya, ini sudah emang ahwal aulia, ya. Kayak kita mau ke Bandung, misalnya kalau naik mobil kan naik pesawat cepat ya, ya. Bi aqalli min sa'atin, dengan waktu yang sedikit. Artinya tuh langkahnya tuh kata juga kayak kita mendengar ya cerita para aulia, mereka berdiskusi, kita mau pertemuan nih di mana, di Mekah kapan, sekarang ayo baru sampai yang di Mekah. Ada tuh orang yang begitu, ya. Itu namanya Allah tundukkan bumi ini untuknya. Wasabiatu asyarata, yang ke-18, taskhirul hayawani minasibai wal wuhushi. Allah berikan kemuliaan apa? Taskhir. Allah tundukkan haywan, para binatang-binatang, minasiba, ini binatang buas, wal wuhush, dan binatang yang liar. Banyak ceritanya ya, orang saleh itu binatang pada tunduk, diusap-usapin dia diem, ya. Ada mahabbah dalam dirinya, ada sifat jamalnya Allah binatang pada apa. Wal hawami wa ghiriha, dan semua manusia lah dan selainnya. Fatuhibbuhul wuhushu, maka dia akan dicintai oleh binatang-binatang yang liar. Wa tubas bisulahul aswadu, aswad itu jamak jadi asad, singa, dan singa-singa pada jinak lahu kepadanya. Bayangin, kayak Syekh Qadir Jilani kan lagi perjalanan, ada perampok
Wah, diambil hartanya. Lama-lama itu katanya tunduk tuh perampoknya. Malah taubat ya. Kemudian wasaminatu asyarata, yang ke 18, milku mafatihil ardi. Subhanallah, dia Allah muliakan, Allah berikan apa? Memiliki kunci-kunci bumi ini. Fahina ma yadribu biyadihi falahu kanzan aroda. Ketika dia katakan lagi nih Pak, mukul tangannya, ya, falahu maka baginya kanzan, harta, aroda yang dia inginkan. Ya kayak ini ya, pengen durian nih, datang durian. Kelaran dulu apa ya yang soleh dipegang ini jadi emas nih. Belau jadi wahinama yadribu birijlihi. Nah, ketika dia menghentakkan, ini sama-sama yadribu, tapi kalau tangan memukul gitu ya. Kalau kaki menghentakkan kakinya, falahu ainu ma'in, maka baginya keluarlah mata air. Ini taja yang dia butuhkan. Ya kayak dulu siapa? Nabi Ismail ya. Atau kakinya nyentuh tanah, keluarlah air Zam-Zam. Wa aynama nazala falahum ma'idatun tahdurhum. Di mana saja dia mampir, dia singgah, maka ada aja tuh hidangan-hidangan yang datang kepadanya. Bayangin tuh, kita lagi di mana-mana ada aja yang menghormati. Artinya apa? Semuanya Allah tundukkan, Allah kasih semuanya. In qasada, ya yang dia inginin. Apa saja tuh yang mampir ke ini, pengen ini, ada aja. Wa tasiyatu asyarata, yang ke-19, al-qiyadatu wal wajahatu ala babi rabbil izzati fayabtagil khulqu wal wasilata ila Allah ta'ala bi khidmatihi. Yang ke-19 al-qiyadah. Dia punya qiyadah, dia punya kepemimpinan, dia punya kedudukan lah, wal wajaha, kehormatan, ala babi rabbil izzati, ya. Jadi dia punya kedudukan, kehormatan, ya, katakan di sisi Allah gitu. Fayabtagil khalqul wasilata, maka semua orang khalqu itu ya bertagi mencari wasilah ilallahi, kepada Allah, dikhidmati, dengan berkhidmah kepadanya. Ya artinya orang-orang salih lah. Kita pengen ini punya hajat sama Allah, datang ke orang salih. Guru doain dong saya ini. Ya. Wa yastanjiha al-hajati, ya, minallahi ta'ala. Dan dia berharap, yastanjih, terkabulkan al-hajati, segala hajat-hajatnya, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, biwijahatihi, dengan melaluinya, wa barokati, dan dengan keberkahannya, ya. Artinya ada menjadi sarana perantaraan antara dia dan Allah, ya. Kita menjadi diberikan kemuliaan para wali-wali, orang apa-apa, Pak Kiai doain dong gitu. Ya. Baik. Wal isrun, yang terakhir. Nah, udah azan ya. Saya juga ini ada undangan di sini. Ijabatud da'wati minallahi ta'ala. Ya, diijabah, dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Fala yas'alillaha ta'ala syai'an illa ata'ahu. Tidaklah dia minta, mohon kepada Allah Ta'ala syai'an, sesuatu, illa, melainkan a'tahu, melainkan Allah akan memberikan kepadanya. Wala yashfa'u, ya, li ahadin illa
syufa'a. Ya. Dan tidaklah dia meminta syafaat, ya, kepada seseorang, meminta bantuan kepada seseorang, illa syufi'a, melainkan dia akan diberikan bantuan itu. Subhanallah. Walau aqsama 'ala Allah taala la barrahu bima syaa. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah taala, la barra, dalam taukid, pasti Allah akan mengabulkannya bima syaa, dan apa yang dia kehendaki. Artinya apa? Doanya mustajabah. Ya, hatta anna minhum man law asyara ila jabalin lazal. Sampai-sampai bahwa di antara anna minhum, bahwa di antara mereka itu orang-orang yang doanya mustajabah, law asyara ila jabalin, misalnya dia menunjuk gunung, lazala, gunung itu akan bergeser. Subhanallah. Ya, ini karomahnya. Fala yahtaju ila su'ali bil lisan, dia kagak perlu lagi katanya minta dengan lisan. Walau khatara bi balihi syai'un, seandainya terlintas di hatinya sesuatu, la hadara. Kayak tadi nih, ya, sesuai ini di rumah pengen banget makan martabak nih, atau diantarin martabak. Ya makan sate nih, atau diantarin sate. Padahal dia kagak ngomong, sama bininya enggak, pengen sate nih, hatinya doang, ya tahu isinya bukan sate. Wah, harga itu, ya. Subhanallah. Jamaah udah habis nih. Walau khatara bibalihi, seandainya terlintas syai'un, sesuatu, bibalihi, di hatinya, la hadara, itu akan datang. Wala yahtaju ila isyarati bil yad, dia enggak perlu pakai nunjuk-nunjuk tuh. Ada geretakan di hatinya, hadir. Itu kan kayak di surga itu. Pengen buah delima, deret datang. Pengen duren, deret datang gitu. Fahadhihi karamatun fid dunya. Inilah kemuliaan-kemuliaan di dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahli ibadah. Ingat satu hal yang saya ingin tegasin, tadi ada kata-kata nanti, jangan Anda tertipu, ya, gitu ya, dengan orang-orang yang bisa berjalan di udara, karena burung bisa berjalan di udara. Juga jangan tertipu dengan orang-orang yang bisa berjalan di atas air, ya, dia punya kelebihan-kelebihan. Tapi lihatlah bagaimana keseharian dia bersama Allah. Ya, jadi itu dulu. Karena ada orang jago-jago tapi bersama setan dia, nggak bersama Allah. Tapi kalau ternyata dia bersama Allah, wah itu betul-betul karomah Allah berikan kepadanya. Kita harus cinta sama dia, harus hormat sama dia, karena cinta kepada Allah itu harus berkesinambungan. Harus cinta juga sama Islam, sama Al-Quran, sama orang-orang saleh, sama keluarga, sama majelis ilmu. Itu tanda cinta kepada Allah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا قاضي الحاجات يا محل المشكلات يا رافع الدرجات يا أرحم الراحمين يا كافي المهمات يا محل المشكلات يا مجيب الدعوات يا شافي الأمراض يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس علم ويقين، ومجلسنا مجلس عمل وإخلاص، ومجلسنا مجلس تسبيح وجهاد، ومجلسنا مجلس عبادة وصدقة، ومجلسنا مجلس خشية وقربة، ومجلسنا مجلس توبة وإنابة، ومجلسنا مجلس لله ومرضاة الله،
Allahumma arhamna wa'fu anna wahdina walhiqna bis salihin wa tawaffana mas salihin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.